Alhamdulillah, wassalatu rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir dan mengikuti program kajian subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sholat di salah satu masjid. Di bawah masjid itu ada tempat wudhu sekaligus toilet. Dipermasalahkan, arsiteknya mengadu ke saya karena kata orang itu berarti itu ada WC di masjid. Ini lantai masjid, di bawah itu turun ke bawah basement ada tempat wudhu, ada WC. Berarti buat WC dalam masjid. Di masjid yang lain, di samping tempat imam seperti ini, tempat imam, di situ juga ada toilet. Itu pun juga menyampaikan pengaduan ke saya, Ustaz, di masjid ini ada WC dalam masjid. Kemudian masjid satu lagi, masjidnya di bawah. Lalu kemudian di atas itu perumahan, di atasnya lagi mall. Berarti di atas itu ada WC. Ketiga-tiga orang ini mengadunya ke saya. Lalu saya mengadunya kemana? Masalah ini muncul karena kekacauan definisi tentang apa itu masjid. Karena buka kitab fikih, macam-macam definisi mereka tentang masjid. Ada yang mendefinisikan masjid itu adalah kullu ma, segala sesuatu tahta saqfil masjid. Semua yang berada di bawah atap masjid, maka itu masjid. Itulah tadi yang mengatakan kencing dalam masjid. Karena semua yang berada di bawah atap masjid berarti masjid. Ini atap masjid, maka ke bawah ini adalah masjid. Berarti sholat di atasnya sama dengan sholat di atas WC. Maka semua orang yang buang air besar kecil di bawah berdosa sama dengan kencing dalam masjid. Meludah dalam masjid aja dosa besar, apalagi sampai kencing dalam masjid. Semua yang berada di dalam masjid berarti masjid. Kalau begitu semua imam-imam, khotib-khotib, penceramah-penceramah dan umumnya, karena yang berada di samping imam ruangan itu khusus untuk khotib, imam, ustaz, penceramah, semuanya masuk neraka karena kencing dalam masjid. Maka tidak bisa mengambil satu definisi dari satu kitab ijtihad ulama tertentu. Apalagi zaman itu tak sama dengan zaman sekarang. Definisi yang muktabar yang bisa diambil tentang definisi masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Contoh masjid kita, Baitur Rahim atau Baitur Rahman? Baitur Rahman. Tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Mana tempat biasa dipakai untuk sholat berjamaah? Tempat imam, sayap kanan, sayap kiri, tengah, belakang. Ini yang biasa. Adapun Idul Fitri, Idul Adha tidak biasa. Sampai ke belakang melimpah ruah tidak biasa. Jadi kalau ada orang dalam keadaan maaf, haid, berhalangan masuk dia ke pintu gerbang, maka dia tidak dianggap sedang masuk masjid karena tempat itu bukan tempat yang biasa untuk dipakai sebagai tempat sholat. Jadi kalau definisi dipakai, maka selamatlah imam, khotib, penceramah yang buang air besar kecil yang ada di toilet karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai. Selamatlah yang toilet yang ada di bawah masjid karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Selamat pula masjid yang berada di bawah mall
mall, di bawah apartemen, karena di atas itu bukan tempat yang biasa untuk sebagai tempat sholat. Jadi sebetulnya orang yang terlalu sempit pikirannya ini, dia kurang piknik. Kalau mau lah dia ikut jalan-jalan agak sebulan sama Tengku Fadil Rahmi, pergi ke Mesir, dia datang sendiri melihat bagaimana masjid di Kairo, apartemen menjulang tinggi 20-30 lantai ke atas, di bawah itu pasti ada masjid. Pergilah ke Mesir, di bawah itu masjid. Kalau di bawah masjid itu, di atas itu berapa rumah? Satu lantai itu bisa 5 rumah, paling dikit ada 2 rumah berhadapan. Ke atas 20-40 WC di atas. Tapi itu bukan masjid, karena yang dimaksud masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Begitu juga Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau kita turun ke bawah, maka di bawah itu ada tempat parkir, ada tempat wudu, ada toilet, dan orang sholat di atas. Itu bukan tidak ada ahli ulama di situ yang berijtihad. Jadi maksud saya, cobalah kita banyak membaca referensi. Oh kalau gitu saya sholat banyak baca. Nah, saya tak banyak baca, cuman orang menyangka saya banyak baca. Orang khusus orang saya. Tapi ibu itu dia kan, ada ibu. Saya pernah juga kadang keceplosan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, datangnya masuk, tak ada perempuan bosan. Masjid pada awalnya adalah tempat untuk ritual ibadah saja. Lalu selesai sholat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadis. Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat. Sahabat yang duduk berkeliling itu disebut dengan halaqah. Pakai H kecil, halaqah. Pakai huruf Q, halaqah artinya lingkaran. Maka dalam masjid itu ada beberapa lingkaran. Sampailah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke Mesir, dia membuka halaqah di Masjid Amr bin As, sahabat Nabi yang pertama sampai ke Mesir. Ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada halaqah nahwu, ada halaqah balaghah, ada halaqah tafsir, ada halaqah usul fikih, ada halaqah akhlak tasawuf, ada halaqah. Dari halaqah-halaqah inilah berubah menjadi cikal bakal universitas. Universitas Al-Azhar baru pakai sistem kelas tahun 1960-an. Sebelum itu hanya halaqah saja. Di Masjidil Haram begitu juga. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Al-Qushashi, kepada Imam Al-Qurani, tidak pakai sistem kelas, tapi sistem halaqah. Makanya sekarang kalau masjid mau ramai, dihidupkan lagi halaqah. Alhamdulillah, selesai sholat, Assalamualaikum, dan tengok di masjid ada beberapa lingkaran, ada halaqah di sana, halaqah di sana, halaqah di sana. Pas kita datang duduk, kita dengar ceritanya, rupanya membahas tentang Real Madrid Barcelona. Itu dari pesankan Nabi 14 abad yang lalu. Nanti kalau kalian selesai sholat, nampak kalian ada orang membuat lingkaran, bicaranya bukan bicara agama tapi bicara dunia, tinggalkanlah. Jadi tidak semua halaqah itu membicarakan tentang agama Allah. Alhamdulillah. Jadi zaman Nabi itu tidak bisa pengajian seperti ini. Kenapa tidak bisa pengajian? Karena belum ada mikrofon, sound system pengeras suara. Suara hanya sampai di agak. Coba kalau tadi pakai mana tuh? Tak sampai di belakang. Jadi sebetulnya kajian yang menyentuh itu adalah halaqah. Karena guru bisa melihat mata murid-muridnya, suaranya sampai dan duduknya sama rendah. Orang duduk halaqah tak setinggi, dia duduk sama dengan murid-murid. Jadi sebetulnya saya kurang
bawah, ini kamera tidak nampak. Maka saya duduk. Ini yang perlu saya jelaskan. Dan jangan sampai nanti keluar cerita apa sopan tak ada sopan santunnya semua. Yang mana dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, masjid pertama sebagai tempat ritual ibadah. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat istisqa. Istisqa pun keluar tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Masjidnya kecil, cuma 22 meter dari mimbar Nabi, mimbar ke dinding kamar Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter. Di samping situ ada tiang dekat dinding kamar Nabi, namanya Uswanatus Sarir. Sarir tempat tidur. Karena di samping bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi SAW, tempat dia iktikaf. Dia iktikaf 10 hari 10 malam, tak keluar dari masjid sampai ketika dia minta kain, pergi ke jendela tempat Aisyah, kamar tidur Sayyidatina Aisyah. Nabi khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain kepada Nabi. Tak mau keluar karena takut iktikafnya batal. Aisyah tidak masuk ke dalam karena dia sedang dalam keadaan menstruasi air. Lalu dia ulurkanlah kain itu kepada Nabi Muhammad SAW. Masjid sebagai tempat ibadah, masjid sebagai tempat ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu dikaji di masjid cikal bakal. Makanya lebih dulu masjid baru universitas. Minal jami' ilal jami'ah, dari masjid menjadi universitas. Bahasa Arabnya jami', diambil dari kata Jum'ah. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Masjid yang tak ada sholat Jumatnya masjid saja, tak pakai jami'. Sampai ke tempat kita musola surau langgar. Makanya di Jawa orang bilang tak mandi. Di Minangkabau surau. Maka sebetulnya dalam fikih cuma ada dua. Yang satu masjid tak pakai jami' karena tak ada sholat Jumat. Yang kedua masjid jami'. Ini masjid jami' karena ada sholat Jumat. Dari mana Ustaz tahu ini ada sholat Jumat? Ada mimbar. Di sebagian masjid saya katakan, ini masjid saya karena tidak ada sholat Jumat. Selesai ceramah dikasih tahu pengurus, ada mimbarnya karena tabligh akbar kami sembunyikan ke dalam. Zaman dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Islam, kalau kita lihat dalam sholat Jumat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk setelah kumandang azan. Dia di kamarnya. Di antara masjid dengan kamar Nabi ada pintu. Datanglah Bilal memanggil, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh kami omat ya Rasulullah. Aqimis sholat, kata Nabi. Aqimis sholat. Omatlah Bilal. Bilal pun omat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maka Bilal tak sanggup tinggal di Madinah setelah Nabi meninggal. Begitu Nabi meninggal, langsung dia pergi ke negeri Syam, Damaskus. Kenapa? Karena dulu waktu Nabi hidup, asal habis azan dia mengetuk pintu mengajak Nabi sholat, nanya sudah boleh komat atau tidak. Setelah Nabi meninggal, tak sanggup dia lagi. Pintu mana yang mau diketuk? Nabi sudah meninggal, pergi dia ke Damaskus. Sekarang iqamat tidak diatur oleh Nabi. Siapa yang mengatur iqamat? Jam. Asal ada bunyi, tin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa masjid diatur oleh jam dinding? Karena sebelumnya iqamat diatur oleh emak-emak di belakang. Komat betul. Oh, kenapa dia yang mengatur? Karena dia itu paling besar. Maka dalam Islam diatur oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diajarkan di masjid. Maka ada disebut dengan talaqi. Talaqi berjumpa murid dengan guru. Di mana Imam Malik menyampaikan hadis-hadis di Masjid Nabawi.
mimbar dikumandangkan azan. Tapi kemudian pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, orang mulai ramai, pasar di masjid sampai ke Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, ada pintu sebelah kanan Babus Salam. Di depan Babus Salam itulah ada pasar Islami, pasar Islam, untuk mengalahkan pasar Yahudi. Pasar Yahudi riba, tipu-tipu di dalamnya. Nabi membuat pasar Islam. Lalu kemudian kalau dibuat azan sekali banyak orang terlambat, dibuatlah azan 2 kali. Asal usul kronologis kenapa azan 2 kali adalah karena bisnis, karena pasar, karena ekonomi. Berubah azan menjadi 2 kali. Lalu ketika sampai azan sekali dan 2 kali ke Indonesia, orang bukan mengambil aspek bisnisnya, tapi ribut masalah khilafiyahnya. Kau masjid mana tadi? Masjid ini. Azannya berapa? Sekali. Kau masjid mana? 2 kali. Itu pada masa siapa? Umar dengan Utsman. Kau ikut dia ikut Utsman. Inilah orang bodoh yang menularkan kebodohannya. Sudah jelas Nabi mengatakan alaikum bisunnati, ikut sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang dapat hidayah, menabarkan hidayah sesudah aku. Amtu 'alaiha bin nawajib, gigit pakai gigi geram. Jadi tak perlu dipertentangkan antara azan sekali dengan 2 kali. Karena Nabi dengan sahabat, Nabi mengatakan ikuti sunnah dan sahabat. Pukulailah di Indonesia antara azan 1 dengan azan 2. Sampai saya ke Maroko, azannya 3 kali. Kita nanti ke Maroko, ingat cakap saya ini, azan 3 kali. Kenapa Ustaz tak bawa mazhab itu ke Indonesia? Takut saya memperburuk keadaan. Karena geram saya mau saya bawa juga azan 3 kali. Dia tahu mereka yang berkelahi antara 1 2 itu. Nah, kenapa sampai 3 kali pada masa Utsman? Karena orang semakin ramai. Waktu itu tak ada jam tangan, jam dinding. Orang hanya melihat matahari, ragu. Maka azannya dengan azan sudah berapa? Sekali, sudah berapa? 2 kali, sudah berapa? Sebagai abah-abah. Azan 3 kali, masih lampu hijau. Azan 2 kali, udah kuning ini. Azan sekali merah masuk masjid. Ini semua kenapa? Perkembangan bisnis yang luar biasa. Jadi memang idealnya tanah wakaf itu di situ dibangun mall. Dibangun mall terlalu besar Pak Ustaz, supermarket, sehingga orang sholat, pulang sholat dia beli ayam putih, pulang sholat dia beli kecap, pulang sholat dia beli ikan sarden kaleng, pulang sholat dia belanja, pulang sholat dia bisnis. Perputaran uang umat berada di sekitar masjid. Tapi katanya tak boleh berdagang di masjid. Jelas-jelas hadisnya, la arbahallahu tijaratahu. Siapa yang bisnis jualan di masjid, maka Allah tidak akan memberikan keuntungan pada dagangnya. Itulah yang saya jelaskan di pangkal tadi. Yang dimaksud dengan masjid di situ adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Tapi jangan gara-gara saya bilang tadi, boleh ada mall di samping masjid, boleh ada lapangan bisnis ruko di samping masjid, lalu besok pagi orang jual bakwan di situ. Bukan itu maksudnya. La arbahallahu tijaratahu. Allah tidak akan memberikan untung dari dagangannya. Yang dimaksud itu adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat, yang dianggap sebagai masjid. Ada pun di tanah wakaf yang di ujung sana, itu kemudian jalan di tepi jalan dibangun ruko. Orang di Arab, kalau dia dapat tanah wakaf, sebelum dia mendirikan masjid, sebelum dia mendirikan sekolah, karena masjid dan sekolah non-profit, tak ada duit masuk di sana, maka yang pertama dipikirkannya adalah bagaimana membuat duit masuk. Kira-kira di tepi jalan ini berapa ruko bisa kita bangun? Kalau bisa dibuat di sini 10 ruko, satu ruko sewanya 100 juta, berarti dapat income pemasukan selama setahun, berarti dapat untuk jalur ini saja 1 M. 1 M di sini, 1 M di sini, 1 M
misalnya di sini 3 miliar untuk biaya operasional masjid dan pendidikan yang tidak ada income, karena umumnya pendidikan agama Islam itu diberikan gratis. Itulah baru wakaf. Tapi di tempat kita kalau udah disebut wakaf, pejamkan mata, sebut wakaf, apa bayangannya? Kuburan. Nah, kalau disebut tanah wakaf, tanah kuburan. Mestinya di atas tanah wakaf dibangun hotel. Hotelnya hotel apa? Hotel syariah. Hotel menyewa tanah bagi hasil sama pengelola wakaf. Lalu orang yang wakaf, mengelola wakaf, habis tenaganya, habis otaknya, dia tak bisa kerja lain. Makannya dari mana? Pengelola wakaf mendapatkan pembagian hasil 10% dari hasil total keuntungan wakaf. Jadi kalau di atas tanah wakaf itu dibangun ruko, dibangun tower tinggi, dibangun rumah sakit, dibangun di situ klinik, setahun dapat 10 miliar, maka pengelola boleh mengambil 10% dari hasil. Dan itu diatur dalam undang-undang wakaf di Indonesia. Karena Indonesia, alhamdulillah, anggota legislatifnya sudah mengkaji masalah zakat, sudah mengkaji masalah wakaf, dan ada undang-undangnya sebagai payung hukum, sebagai acuan. Kalau tak percaya, tanya Teguh Fadil. Itu caranya supaya nanti kalau jamaah bertanya kita tak tahu dan kita sudah tahu dari awal. Jadi Ustaz, pasal nomor berapa itu tentang ini? Mana kita tahu? Yang jelas ada undang-undang wakafnya. Jadi ke depan kita berpikir cemerlang, cerdas. Bagaimana tanah wakaf di pusat kota ini tidak menjadi mubazir? Kan mubazir tanah wakaf di pusat kota. Orang meliriknya berpikir di mana mau bangun pusat bisnis. Tiba-tiba dipakai cuma untuk parkir sepeda. Parkir aja, 1 sepeda 2.000 perak. Itu pun banyak bayar, tak bayar. Kok nggak bayar? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah kita untuk mengembangkan. Maka dibangun tower tinggi, towernya petak 4, sampai ke atas ada pula pemandangan azan, sampai ke atas ada rumah makan di atas. Semakin tinggi makin mahal. Yang dibayar bukan kopinya, tapi suasana dan pemandangannya. Jadi 100 meter. Buat menaranya namanya menara 99 Asmaul Husna. Kalau sampai ke level 30, 1 gelas 15.000. Kalau yang ke 99, 1 gelas 150.000. Kenapa mahal? Karena daya listriknya ke atas. Kalau kurang mau ambil kali. Duit masuk itu bukan untuk kepentingan orang. Duit yang masuk itu untuk apa? Sekolah tahfiz gratis, untuk anak yatim fakir miskin. Siapa saja yang tak mampu mualaf baru masuk Islam, tak ada orang tuanya, bagaimana sekolah? Itulah baru pengelolaan wakaf, membangun peradaban Islam dari masjid. Di samping masjid ada klinik, klinik bersalin, klinik kelamin, klinik gigi. Karena banyak klinik disebut dengan poliklinik, sama macam teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, maka disebut dengan politeknik. Sama macam orang kalau bininya ada 3 disebut dengan poli. Macam berani. Saya berani gitu karena saya tengok ada ibu. Hanya udah pada pulang. Artinya apa? Bahwa ada orang tak pernah dia ke masjid, seumur-umur tak pernah dia ke masjid, tapi karena istrinya hamil, mau tak mau, suka tak suka, diantarnya lah istrinya tadi ke klinik, mau periksa istri, kehamilan istri USG. Sampai di situ tak berapa lama ngantri, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah petugas klinik. Bapak, ibu-ibu yang mau periksa, biarkan aja duduk di dalam. Bapak-bapak semua yang mengantar istri, silakan ke masjid. Dalam hatinya, terpaksa ke masjid. Tapi paling tidak itu wasilah untuk dia ke masjid. Yang selama ini dia tak pernah ke masjid, tapi di lapangan parkir di tanah yang
yang luas itu dibangun convention hall, tempat balai pertemuan. Kenapa orang mau buat acara di convention hall? Dibuat harganya miring. Anda mau buat acara pelatihan, acara suksesi, acara akad nikah, acara walimah, adakan di convention hall Masjid Baitur Rahman. Harga miring. Di tempat lain 100 juta, di sini hanya 99,999 juta saja. Maka orang pun buat acara orang sukses di organisasi sosial, tidak ada hubungan dengan Islam, dibuat mereka di convention hall. Pas setelah pembukaan kata sambutan ini segala macam, terdengar suara Allahu Akbar, masuk suara azan itu benar karena di sekitar masjid. Apa kata protokol panitia? Bapak Ibu sekalian, karena sudah memandang azan, rasanya tidak etis kalau kita tidak ke masjid. Toh nanti pada akhirnya jenazah kita juga akan dibawa ke masjid. Maka marilah kita ke masjid. Yang tak mau ke masjid tak apa-apa, nanti jenazahnya akan campakkan ke laut. Tentu jamaah itu semuanya terus juga. Apalagi udah pasang-pasang cincin 3 warga. Mohon maaf ya, kalau pasangnya tersinggung. Beberapa jamaah yang mendengar kajian saya tersinggung, tak lama sudah itu mati. Habis langsung mereka ke masjid. Jadi dakwah itu jangan dipahami hanya ceramah. Dakwah itu bukan tabligh akbar, tapi dengan membangun masjid. Kalaulah di satu kota ada masjid percontohan seperti ini, maka luar biasa. Maka ada orang menyebutnya dengan masjid, istilah masjid paripurna. Ini datang dari mana ini? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan saya dalilnya mana di samping masjid ada tempat dagang. Dulu nabi-nabi itu tidak boleh jalan di pasar. Nabi-nabi itu hanya di sofa, kuil, tempat beribadah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar. Makanya dia diejek oleh orang Yahudi. Apa ini? Nabi kok masuk ke pasar? Nabi itu mestinya di masjid aja. Nabi itu cuma beribadah aja. Kenapa? Nabi Muhammad tak sama dengan yang lain. Dia panglima perang. Dia jihad fisabilillah. Dia juga bisnis. Dia juga masuk ke dalam pasar. Hadis tentang Nabi masuk pasar sahih. Nabi melihat setumpukan makanan, di luarnya kering. Jibril kasih tahu, ya Muhammad, ya itu di dalam ada yang busuk basah. Dimasukkan Nabi tangannya ke dalam. Ya sahibat ma'al, penjual, kenapa yang luar kering di dalam ini basah? Ashabul maqar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau kena hujan, kenapa kau tipu pembeli, penipu? Pembeli nampaknya ini makanan kering bagus, padahal di dalam sudah basah kena air busuk. Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang terjadikan seperti ini, ya. Di luar nampak duku kering, di dalam duku busuk hitam hijau. Pakai kaca dan kayak akuarium. Untuk balik-balik ya, tukang duku pakai akuarium, tukang ikan pakai plastik. Maaf kalau dilihat di sini. Ini juga sama. Tidak bukan asosiasi tukang duku Indonesia melaporkan. Ini semua kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan umat ini jangan hanya terjebak pada ritual ibadah. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Setelah selesai salat, jangan duduk-duduk, jangan nyantai-nyantai, keluar masjid, cari karunia Allah. Makanya doa masuk masjid dengan doa keluar masjid beda. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi untuk keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena di luar masjid ada ruku, di luar masjid ada
ada mall, di luar masjid ada klinik, di luar masjid ada rumah sakit, di luar masjid ada tempat bisnis, di luar masjid ada kafe, di luar masjid ada tempat mencari rezeki. Makanya selesai sholat itu dia tidak terlalu lama berzikir dengan Allah, karena di tempat-tempat dagangnya itu pun dia juga berzikir. At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, dia akan bersama Nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-shalihin, bersama orang-orang soleh. Sekarang banyak orang komplain khotib naik mimbar, kotak sedekah berjalan. Berapa kali jemaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya Pak, saya kurang setuju kalau ada kotak berjalan ketika khotib naik mimbar. Kenapa Pak? Bapak terganggu mendengar khutbah dengan lewatnya kotak itu? Tidak, Ustaz. Terus tidur saya terjaga. Mana ada orang terganggu khotib naik mimbar kotak lewat di depan dia? Saya sampai sekarang tak terganggu. Tapi kalau terganggu juga dengan lewatnya kotak, memang kadang-kadang banyak kali kotak. Kotak pertama pembangunan masjid, kotak kedua anak yatim, kotak ketiga fakir miskin, kotak keempat duafa, kotak mu'alaf. Ini kotak apa pawai tahu? Mengganggu, tak konsen. Apalagi ada sebagian orang kalau lihat kotak itu langsung tak normal, tak tentu. Saya kotak sebenarnya ada orang model itu, tapi tidak di Lok Sumawe. Sumawe ini orang kita dermawan semua. Kalau tak dermawan orang Lok Sumawe takkan sebanyak ini AC di masjid. Hampir setiap tiap ada AC. AC memang, cuma tidak semua hidup. Suara mikrofon mantap, bulan suara. Tempat-tempat lain kadang kalau saya ceramah pegang mikrofon, sini dan pasang macam-macam artis sudah sama. Habis waktu penggalangan dana. Saya sangka udah ada buku-buku yang dibangun tadi, maka tak perlu lagi menggalang dana. Jadi judul lagunya ya dana ya dana. Tiang-tiang di luar itu adalah untuk pembangunan. Ke depan masjid tidak lagi penggalangan dana, karena tiap bulan ada uang pemasukan dari klinik bersalin, dari klinik gigi, dari klinik. Kita doakan banyak yang sakit gigi supaya dia berobat. Kemudian ada ruko yang disewakan. Sebelum berdiri ruko-ruko, klinik-klinik, tower-tower, restoran-restoran, maka yang punya kesempatan masih Mamin muslimin yusbihu, setiap orang Islam yang bangun sholat subuh. Coba tengok ini, yusbihu, setiap orang Islam yang bangun sholat subuh dikirim Allah 2 malaikat. Ini dia bangun di sholat subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, langsung datang 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ini kasihlah dia ganti ya Allah. Jadi kalau ada yang belum bersedekah, malaikat belum berdoa. Tapi kalau ada yang tidak bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah dia ganti. Sampai habis sholat subuh, sampai terbit matahari, sampai duha, tak juga dia bersedekah. Datang malaikat satu lagi. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, dia tak juga bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Saya tak ada ngajak sedekah, tak ada, saya tak mau dalam bersedekah. Saya suruh sampaikan hadisnya. Mau sedekah gila kan? Mau tak sedekah, kalian tengok aja nanti. Allahumma ati munfiqan khalafa, orang ini bersedekah, kasih ganti dia ya Allah. Kira-kira kalau malaikat yang berdoa, mungkinkah doa itu ditolak Allah? Tidak, malaikat tak berdosa. Begitu juga dengan doa yang satu lagi tadi. Allahumma ati mumsikan talafa, binasakanlah dia ya Allah. Apa tak binasa? Duit banyak, anak
sendal hilang, sepatu hilang. Maka untuk menolak bala ini tak lain tak bukan adalah apa pula solawat. Solawat penting, sodakoh. Orang mati, orang mati. Kalau ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, mayat, jenazah, mana kalian hidup lagi? Kata jenazah itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, tambahlah umur kami qarib, sekejap saja, semenit saja, sedetik saja. Mau minta hidup sedetik? Mau minta hidup sedetik? Kalau kasih kau hidup sedetik, kau mau buat apa? Kata Allah. Apa kata mereka? Fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Tak ada orang mati itu waktu ditanya, kalau kasih kau hidup, kau mau apa? Aku mau mencalek. Tak ada. Kalau kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Aku mau jadi pejabat. Tak ada. Lalu apa kata dia? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Dikaji oleh ahli tafsir. Kenapa orang mati itu mau bersedekah? Karena haji mabrur balasannya nanti di surga. Setelah kiamat baru nampaknya balasannya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang yang haji mabrur balasannya surga. Tapi orang yang bersedekah sudah nampak balasannya sebelum hari kiamat, sebelum masuk surga. Sudah nampaknya balasan sedekahnya ketika dia di alam kubur. Biasanya saya kalau sudah cerita sedekah itu keluar kotak sedekah. Bedanya di Masjid Baitur Rahman ini, rupanya orang-orang Semawi sedekah tidak pakai kotak, langsung transfer ke rekening bank nomor berikut ini. Mana nomor rekeningnya? Buatkan aplikasi rekening bank Masjid Baitur Rahman Blok Semawi, sehingga orang masyarakat tinggal nomor rekening Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia, enter langsung. Begitu selesai enter, menangis nanti. Kenapa kau menangis? Terkena almarhum emak ya, terkena almarhum ayah ya. Bukan Ustaz. Terus banyak kali umatnya mau transfer 100.000 untuk picit 6. Menangis mau minta ke pengurus malu. Kau bangun rumah 1 miliar, beli mobil 500 juta, menyekolahkan anak sampai ke Amerika, tiba-tiba kepicit 60 sejuta ke Masjid Baitur Rahman, kau menyesal. Padahal di akhirat nanti yang 1 juta salah kirim itulah yang menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul, akan banyak yang salah kirim. Ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Muhammad ini cuma pandai dengan orang sedekah aja. Dia ternyata tak bersedekah. Saya pakai sarung, tak bawa dompet. Saya dari luar negeri. Masuk Pak. Bapak masuk saja. Ya, pahalanya tetap untuk saya. Maka dalam Islam itu ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf, ada namanya wasiat, ada namanya hibah, ada namanya ghanimah. 7 pintu, 7-7-nya kita isi. Alhamdulillah. Saya setelah mendengar ceramah Pak Ustaz tersentuh hati saya. Terus gimana Pak Haji? Maka ruko yang ada di seberang masjid saya wakafkan untuk Masjid Baitur Rahman. Amin. Masjid mana Pak Haji? Masjid Baitur Rahman lah. Rukonya di mana? Di sebelah selatan. Oh, ruko siapa Pak? Saya pun tak tahu ruko siapa. Mana bisa mewakafkan ruko orang? Syarat
masjid jangan bangga dulu. Alhamdulillah semua. Setelah mendengar tausiah Ustaz Subuh kemarin di Masjid Baitur Rahman, datanglah jamaah kita. Ya itu kemarin sakit Pak Ustaz, baru aja sehat. Lalu kemudian kata dia, aku wasiatkan ruku yang ada di seberang jalan Baitur Rahman, ku wasiatkan untuk masjid. Jangan senang dulu, karena wasiat itu artinya berpindah tangan kalau sudah mati. Oh gitu dia wasiatkan, tak mati. Pengurus pun susah mendengar berita. Apa kabar Pak Haji? Tanya istri. Sehat Pak. Itu beda wasiat sama hibah. Tapi kalau hibah, itu ruko yang ada di seberang, aku hibahkan. Langsung beralih pindah tangan, bawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional BPN, lalu kemudian dirobahlah. Saya sudah ke kantor Kanwil BPN, kata Pak Kanwil BPN, ada skala prioritas untuk wakaf 2. Yang pertama, tidak nunggu ngantri. Kalau Masjid Baitur Rahman mau mengurus tanah wakaf, pengurusan suratnya tidak pakai nomor antrian, langsung masuk ke depan. Yang kedua, pengurusannya gratis. Dulu saya ceramah di Masjid Raya paling tua di kota Pekanbaru, dibangun tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil. Pas sedang ceramah malam habis isya, datanglah beberapa orang. Bapak dari mana? Kami dari kantor Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Ada apa Bapak malam-malam datang ramai-ramai? Malam ini adalah ulang tahun BPN, maka semua pegawai BPN saya ajak ke masjid Pak Ustaz. Saya mau kasih tahu kepada pegawai merayakan ulang tahun bukan dengan nyanyi-nyanyi, bukan dengan musik-musik, bukan dengan ketawa, tapi kita isi dengan pengajian. Mantap nih Pak Kanwil. Ya, Bapak dari mana? Saya dari Aceh Pak Ustaz. Begitu banyak orang Aceh ulang tahun. Udah mau harus kita 60 tahun lagi. Sekarang dari mana Bapak itu? Tapi kenangan itu berkesan saya. Kenapa? Di bawahnya pegawai-pegawai pertanahan. Begitu di bawahnya dia kasih tahu pegawai, oh saya gas cerita tanah. Kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, menjadi pegawai BPN mengurus tanah, akan mati ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Wow, saya begitu. Saya paling pantang kalau dikasih tahu. Saya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada jabatan, ada kekuasaan, dipakailah menolong. Diingat orang kita sampai mati. Nama mungkin tak ingat, tapi kenangan bagaimana dia memakai kekuasaannya itu, membawa anak-anak buahnya, mengingatkan. Sejak itu apa kata dia? Malam itu sebelum instruksi negara tentang gratis guru, Bapak Ibu pengurus masjid sekota Pekanbaru, siapa saja yang mau mengurus tanah masjidnya gratis. Sekarang inilah ada aturan gratis. Ini nampaknya lampu sudah dimatikan karena sudah mahal. Mana dia udah Ustaz Muhammad mungkin merasa masjid ini hebat. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, wakaf sedekah infak Jumatnya saja 20 juta. Dan 20 juta. Saya tadi tausiah jam 6, berarti selesainya jam 7. Artinya waktu belum habis lagi. Saya mengalami 60 menit sesuai yang tertulis di botol Aini Kuah. Minumlah Aini Kuah, produk umat Islam, membangkitkan ekonomi umat. Itu bangga saya kalau bicara di Aceh. Minumnya produk umat, masjidnya 1 Jumat 20 juta, banknya bank syariah. Tenang ya, cuman tantangannya tidak begitu kuat. Ustaz-ustaz kalau ceramah cuma di Aceh itu masuk surganya ya kaki 5.
Apalah tantangan berdakwah dia? Mau minum produknya minum Islam, keluar dibantu oleh kanun syariah, perempuan tak boleh keluar tak pakai hijab, diatur oleh undang-undang syariah. Tentang masalah konvensional sudah bisa diangkat, jadi tak ada beban. Itu maka saya kurangi jadwal kaji. Tapi kalau tempat lain saya bicara tentang berpindah dari konvensional ke syariah. Mari pakai produk umat Islam. Jangan lagi beli ini. Belum tentu dia kalau untung dia bantu umat Islam. Belum tentu dia akan menolong agama Allah. Maka orang itu menyumpah saya maki-maki supaya cepat saya masuk surga. Yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang Aceh itu keberuntungan. Kenapa? Karena semuanya serba syariah. Tapi menjadi orang Aceh juga tanggung jawabnya besar. Kalau ada orang Aceh yang tidak bersyariah, itulah yang paling pertama masuk neraka jahanam. Karena dia sudah dibesarkan di negeri baldatun thayyibatun orang berwafat. Ada pula saya dikasih stiker. Nah, bacaannya Gerakan Pemuda Subuh GPS Lok Sumawe. Kenapa mesti anak muda? Kenapa tak dibuat gerakan atu-atu di kursi? Mantap tuh kalau mereka buat gerakan kan? Gas, oh, bukan GPS, gas. Gerakan atu-atu subuh. Karena orang tua tidak perlu lagi diajak ke masjid. Orang tua tak perlu lagi dihimbau diceramahkan di masjid. Karena memang sudah yang lain tinggal berapa jengkal aja. Tapi anak muda yang hawa nafsunya bergelora, pacaran, yang lain sibuk ngafe sampai jam 2, jam 3 malam, cekakak cekiki, tidur, bangun jam 9 sesuka hati dia. Tapi ada anak muda yang mau ke masjid, sab'atun 7 golongan, yudhilluhumullah binaumi Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Allah memberikan naungan. Siapa itu? Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Coba tengok ini, anak-anak muda. Anak kecil, cobalah pandang bapak kiri kanan depan belakang. Anak-anak muda. Siapa ini yang membawa kamera meluncing Abdul Somad di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu yang bertiang. Belum lagi tak bertiang yang di tangan. Ganti diri. Anak-anak muda yang berkreasi, video itu dipotongnya, lalu kemudian dia kasih thumbnail, dia kasih gambar, lalu dia share, menarik. Yang dia inginkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak muda ini mesti kita jaga, mesti kita pelihara. Banyak juga kadang orang-orang ini keluar anak-anak muda, anak-anak kecil kemudian diusir pula. Anak-anak muda duduk di samping. Mestinya kita buatkan khusus wifi gratis. Mesti itu menarik anak-anak muda sebagai manisan-manisannya. Anak-anak muda silakan datang ke masjid, wifi gratis, hanya sejam sebelum azan. Jadi kalau azannya jam 12.30, wifi gratis jam 11.30. Untuk tahu passwordnya, wudu dulu. Memancing mereka ke masjid supaya ada bunga-bunganya, supaya ada manisan-manisannya. Di mana ada gula, di situ ada semua. Ada semua. Anak muda mesti kita selamatkan. Ini kadang ada pula orang ada anak muda, anak bisa ribut aja di masjid. Kalau di masjid masih ada anak kecil, di masjid masih ada anak lari-lari, berbahagialah. Masjid Baitur Rahman Lok Sumawe tahun 2050 masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu yang tinggal Allah. Dia kan semua as-salatu khairun minan
Mikrofon rusak. Tapi kunci dari segalanya, bisnisnya, anak mudanya, mallnya, sewa rukonya, wakafnya, itu dibangun dengan ilmu pengetahuan. Makanya ayat yang pertama turun adalah bukan solu salatlah, tidak, subuh puasalah, tidak, tapi iqra, bacalah. Dengan membaca, dengan punya pengetahuan, berubah mindset, main otak, settingan, susunan otak tidak berubah tentang kehidupan. Maka di sini dibangun namanya markaz as-saqafi. Markaz artinya center, pusat. Saqafi artinya ilmu pengetahuan peradaban Islam. Maka di sini dibangun markaz as-saqafi dan direkturnya senior saya, kakak kelas saya, di atas saya waktu di Al-Azhar Mesir, Al-Mukarram, Dr. Damanhur. Jadi yang di bawah ini senior saya semua ini. Tengku Fadil Rahmi senior saya 2 tahun, Tengku Damanhur senior saya. Inilah kesempatan saya bicara di atas senior saya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ada juga adik-adik saya dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Nah, itu semua kami berkolaborasi. Jadi yang membawa saya ke Aceh mereka. Lalu mereka ada adik mereka namanya Abdul Somad, mereka bawa saya ke Aceh berkeliling. Tadi malam ditanya sama Pak Kapolres sama Pak Danrem. Pak Danrem apa Pak Dandim. Ustaz, berapa kali sudah ke Aceh? Saya lebih banyak ceramah di Aceh daripada di Riau, Pak. Itulah itu. Sampai di akhir tahun awal 2019, 43 titik saya. Dari mulai yang naik mobil sampai naik helikopter. Bagi banyaknya saya ceramah ke Aceh. Dari mulai yang naik mobil biasa sampai naik BL UAS. Itulah mereka menghormati. Dan topi-topi sama baju-baju sama plakat-plakat sama rencong-rencong ada saya buatkan satu lemari. Dari mulai baju-baju, topi-topi, plakat-plakat, rencong-rencong aja. Ditengok sama tamu, kok mau perang apa mau apa? Saking kan sering dia saya kaji. Jadi ke Aceh adalah membangkitkan nostalgia selalu tentang bagaimana peradaban Islam. Ini sahabat saya sedang ada nih di Bumi Nanggala Aceh Yerusalem. Tadi malam WA saya, Ustaz Somad, besok saya akan pergi ziarah ke makam Malikul Saleh. Dalam hati saya, udah lama. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi thaqafah peradaban Islam supaya anak-anak kita tahu bahwa kita ini ketika Belanda datang, kita bukan makhluk yang tinggal di pokok kayu. Belanda datang, Inggris datang. Pernah Inggris itu mengutus namanya Jefferson dari kepulauan Pulau Pinang di Malaysia. Ketika Malaysia dijajah Inggris, diutusnya salah satu seorang Jefferson untuk menelusuri Pulau Sumatera. Main dia ke pantai-pantai untuk melihat bagaimana peradaban Islam. Kata dia, Islam sudah hebat di Pulau Sumatera. Justru dulu orang Belanda itu ketika datang kemari, mereka takut mau menyebarkan keyakinannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang di Pulau Sumatera dari mulai Aceh sampai Lampung, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Kalimantan, mereka sudah beragama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu peradaban apa lagi yang mau kalian sebarkan? Kalian bukan menyebarkan peradaban, tapi menghancurkan peradaban yang ada. 1297 1297 bukan nomor rekening yang lain. 1297 adalah angka di batu nisan Malikul Saleh. Meninggal 1297. 1977 lahir Abu Somad. 1297 ketika yang lain
masih menyembah pokok kayu, menyembah sungai, menyembah hantu. Justru Aceh sudah melewati puncak keemasan. 1297 habis Malikus Saleh, datang anaknya Malikus Zahir. Di masa Malikus Zahir lah datang seorang petualang dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Samudra. Dalam kitab ini disebut Samudra. Yang dia maksud Samudra adalah Sumatera. Aku melihat raja yang pakai jubah, ahli fikihnya pakai jubah, mereka naik gajah. Rupanya waktu itu raja-raja, ulama-ulama waktu itu naik gajah, sambut, makan, meriah sambutan masyarakat. Ini mesti kita ceritakan ke anak-anak kita. Tapi anak-anak yang usia itu tidak bisa diceramahi. Lalu bagaimana? Markas Thaqafah menceritakannya dalam bentuk makalah, buku. Anak-anak muda membuatnya dalam bentuk film animasi. Saksikan, tonton beramai-ramai film animasi kedatangan Ibnu Battuta ke Nangku Aceh Darussalam pada abad ke-13 Hijrah. Tonton di bioskop-bioskop terdekat. Nonton bareng bersama puas. Itu kreativitas anak muda melalui Markas Thaqafah Islamiyah dari Masjid Baitur Rahman, sesuai dengan usia masing-masing. Yang tua-tua berceramah, yang seminar di kampus, yang anak muda pakai film animasi. Anak muda itu kalau dipakai anak-anak itu kayak film animasi, semangat dia. Gak bisa anak-anak kita ajak sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, sholat gak bisa. Anak-anak tidak bisa kita ajak pakai sholat. Tontonkan aja film animasi. Kalau sholat tengok filmnya. Imamnya Batman, Superman, muazzinnya Naruto. Itu mah yang di belakang yang pakai jilbab kok hitam itu mukenanya, itu Catwoman. Itu yang mukenanya merah macam bendera Amerika, itu Wonder Woman. Semuanya mau bersyahadat, nah itu sunnah orang muda. Itu menyampaikan dakwah itu. Jangan pakai dakwah bahasa kita. Masuk jam 7, 60 menit kita bersama. Tujuannya adalah bagaimana kita membangun peradaban Islam berawal dari masjid. Adalah ini yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.